Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menyambutnya dengan hati yang tulus. Engkau yang bekerja menarik kami datang ke tempat ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami. Engkau sudah memberkati kami lewat lagu, pujian, penyembahan, dan Engkau memberkati kami dengan hati yang disiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Berkati youth, berkati nursery yang mereka akan juga menikmati berkat-berkat Bible study mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga akan memberkati kami, kaum adult yang ada di tempat ini. Biar kami sama-sama akan membuka hati kami dan membiarkan Roh Kudus berbicara lewat lidah, mulut, bibir yang bertugas. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, yuk mari kita merapat. Sementara youth akan ke tempatnya masing-masing. Enjoy your time youth dengan Ibu Guru Citra yang akan sharing. Dan bersama dengan saya di tempat ini, mari saudara kita menikmati bagian firman Tuhan di dalam ratapan yang saya siapkan. Dan satu kalimat di dalam ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai 23 tadi yang dibacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ini Yeremia yang menulis kitab ratapan. Dia berkata bahwa hal-hal inilah yang kuperhatikan. Rupanya dia memperhatikan sesuatu. Makanya kalau saudara melihat dan menyadari judul kitab ini ratapan, itu berarti isinya tentang perasaan sedih dan sekaligus duka cita yang mendalam oleh karena kota Yerusalem atau bangsa Israel ditawan, direbut, ya, ditaklukkan oleh bangsa Babel. Makanya Yeremia yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah mereka menulis, mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ratapan 3:21. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang memenuhi undangan Tuhan. Kita bisa beribadah hari ini, sementara mungkin teman-teman yang lain ada jadwal kerja atau sakit atau halangan yang lain. Tapi mari kita nikmati akan berkat firman Tuhan yang Tuhan siapkan di dalam suasana Thanksgiving minggu ini dan minggu depan. Dan kembali saya katakan, kitab ratapan ini merupakan satu seruan bangsa Israel kepada Allahnya lewat Yeremia. Kitab ratapan ini merupakan sebuah tangisan bangsa Israel, ya, akibat dari kehancuran bangsanya, akibat dari kejatuhan kota Yerusalem ke tangan bangsa Babel, sehingga mengakibatkan umat Allah ini menjadi tawanan bangsa Babel. Nah saudara, kita perhatikan seruan yang dipanjatkan oleh Nabi Yeremia kepada Allahnya, yang sekaligus merupakan ungkapan perasaan sedih, sekaligus merupakan duka cita yang mendalam. Nah di sini kita perhatikan Nabi Yeremia dalam kata-katanya menunjukkan tidak putus harapan. Sekalipun dengan mata kasatnya melihat sebuah kehancuran, ya, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, ditaklukkan oleh bangsa Babel dan dibawa menjadi tawanan mereka. Jadi perasaan sedih sekaligus duka cita yang mendalam, tetapi Yeremia tidak putus harapan. Yeremia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang tetap setia kepada
umatnya. Saudara, di tengah-tengah wabah masa pandemik ini, mari kita buat hati kita, iman kita tetap teguh. Tuhan tetap mengasihi kita. Bukan berarti dengan wabah pandemik yang makin melonjak, kasih setia Tuhan berhenti. No. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mungkin kepikiran apa yang akan terjadi di dalam Christmas tahun ini. Jangan spirit kita terganggu dengan wabah pandemik yang laporannya makin melonjak. Spirit kita tetap kita bakar. Dekorasi aja rumah sendiri. Nikmati, suasana Natal. Walaupun mungkin berkerumunan kita ditolak, tetapi spirit kita nggak bisa ditolak, nggak bisa ditawan, nggak bisa dibelenggu. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak padam semangatnya. Walaupun saya tidak datang ke rumah saudara masing-masing, saya berharap sudah mulai memikirkan atau sudah terpasang Christmas boom, Christmas tree. Atau mungkin ada orang yang bukan karena malas, tapi karena dekorasinya tahun lalu masih bagus, ditutup dengan plastik aja. Sekarang udah waktunya dibuka lagi plastiknya, pindahin lagi. Itu serius. Jemaat kami di Lampung ada salah satu, ngapain susah-susah, udah bagus kok, cuma ditutupin ini aja, taruh di storage, tahun depannya dikeluarkan lagi. Enggak apa-apa, yang penting spiritnya tetap menyala-nyala. Oleh karena ketika kita merayakan Christmas, itu berarti iman kita masih tetap teguh, meyakini Yesus yang lahir ke dalam dunia, menunjukkan kasih setianya yang besar kepada kita. Karena itu kita aminkan ucapan Yeremia, keluhan Yeremia, ungkapan perasaan Yeremia kepada Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Situasinya yang dihadapi oleh Yeremia saat itu apa? Kehancuran kota Israel. Umat pilihan Allah ditaklukkan dan ditawan oleh bangsa Babel. Tapi keluar dari suara Nabi Yeremia yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah mereka, menunjukkan dia tidak putus harapan. Yeremia tunjukkan dia percaya kepada Allahnya, bahwa Allah tetap setia kepada umatnya. Makanya Yeremia mendesak bangsa Israel, hey folks, hey people, tetap kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kembali kita harus ingat bahwa Allah kita sungguh-sungguh pemurah dan setia. Ya, dengan tegas, dengan eagerness dia ingin supaya bangsa Israel yang namanya umat pilihan Allah selalu mengingat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tetap pemurah dan setia. Allah yang sungguh mereka harus andalkan. Karena sekali lagi Yeremia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya berharap setelah ibadah ini terngiang-ngiang kalimat itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Inilah tujuan Yeremia mengungkapkan kalimat ini, karena dia percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan umatnya. Tuhan memiliki kasih setia kepada umatnya yang tidak pernah habis-habisnya dia tunjukkan. Dan kasih setia inilah yang membuat Yeremia yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa umatnya. Dengan kasih setia inilah Yeremia merasa yakin bahwa Allah akan mengembalikan status dari umat Israel yang saat itu sedang ditawan oleh bangsa Babel, satu saat akan kembali menjadi umat kesayangan Tuhan. Saudara, kata asal daripada kasih setia itu keset, bahasa Ibraninya keset. Artinya pemurah, kebaikan atau kemurahan,
pengampunan, ya, anugerah, perhatian Tuhan. Jadi saudara ingat, setiap kali saudara masuk pintu kamar atau pintu rumah, di depannya ada keset. Bisa itu digambarkan, buat apa itu keset? Ini baru disemir, bukan baru, Mario. Saya gini-gini bukan saudara supaya ngelihat sepatu saya. Tapi ingat, waktu mau masuk pintu kamar atau rumah, ada keset. Apa yang kita lakukan? Pasti kita gosong-gosong ini supaya debu kotoran yang dari sepatu kita nempel di situ. Kayaknya ini so simple tapi pas sekali ilustrasinya. Kasih setia, keset. Jadi setiap kali kita ingat keset, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan, kebaikan Tuhan, itu Dia berikan kepada kita. Semua dosa-dosa kita ditanggung di keset itu. Nah, saudara, itu yang memberikan kepada kita satu hubungan yang kaitan yang erat sekali atas ikrar janji yang diikrarkan oleh Allah kepada umat Israel, bahwa engkau adalah umat kesayanganku, engkau adalah umat yang kupilih, engkau yang sudah ditebus dari jurang dosa. Semua debu-debu dosa sudah ditumpahkan, ditempelkan kepada keset itu. Yesus sudah menerima semua dosa-dosa umat manusia. Dan Tuhan anugerahkan pengampunan kepada kita. Nah, tadi lagu yang sebelum khotbah, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Sehingga si pengarang lagu ini mewakili kita semua. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi apa? Jadi biji matanya Tuhan. Saudara, ada di antara kita yang gak sayang dengan biji mata kita? Debu masuk dikit aja kecil, waduh, itu shut down langsung ini kelopak mata kita untuk memproteknya. Kadang-kadang kelewatan juga masuk. Betapa importantnya biji mata yang kita miliki. Nah, kita digambarkan oleh si pengarang lagu ini, dan ada di dalam salah satu ayatnya, kita biji matanya Tuhan. Artinya perlindungan Tuhan, protection Tuhan terhadap kita sebagai umat kesayangannya gak main-main. Nah, saya berharap itulah yang memotivasi saudara dan saya setiap hari Minggu datang, karena kita biji matanya Tuhan. Perlindungan Tuhan, perhatian Tuhan, kasih setia Tuhan itu nggak hanya lip service, nggak hanya asbun Tuhan katakan, tapi nyata. Itu nyata. Saudara, mungkin ketika keadaan keluarga saudara penuh dengan kebahagiaan, karir, bisnis, usaha yang saudara sedang titi, yang saudara sedang mulai, atau pekerjaan di mana kita bekerja, semuanya menggiurkan, income, penghasilan lebih daripada cukup, kesehatan kita segar bugar, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan ketika kita masih bisa menghirup udara segar secara gratis, langsung kita berkata, yes, itu anugerah Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengalami kekurangan? Bagaimana bagi mereka yang sedang mengalami kehidupan yang penuh dengan masalah dan pergumulannya, mengalami kelaparan, jatuh miskin, keluarganya mengalami berantakan, teraniaya, mereka yang terancam hidupnya oleh karena akibat dari kerusuhan massal, atau mungkin akibat daripada wabah pandemik ini. Apakah Tuhan gak mengasihi mereka? Apakah kasih setia Tuhan tidak sampai kepada mereka? Nah, saudara, kalau saudara mengikuti pelayanan Ibu Susan beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin kali, yang bicara tentang pendeta yang besar, Rick Warren, gembala dari Saddleback Church. Apakah beliau tidak mengalami masa-masa sulit?
Apakah beliau tidak pernah merasakan kasih setia Tuhan berhenti atas kehidupan pelayanannya? Oh, sempat. Sekarang sudah menjadi pendeta yang jadi berkat buat dunia. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pembicara, pengkhotbah, penulis buku. Ada banyak buku-bukunya yang laris. Sehingga Tuhan pelihara, Tuhan cukupi kehidupannya lewat tulisan-tulisan tersebut. Nah, dalam kesaksiannya, persoalan terbesar yang pernah dia alami di dalam pelayanan dan keluarganya, ketika anaknya perempuan mengalami mental problem. Anaknya sendiri terus berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Ibunya terus memasukkan doa ke dalam kotak pengharapan. Terus bergumul dan berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya anak itu mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta yang adalah manusia, pertanyaan yang selalu muncul dalam benak hatinya, mengapa Tuhan hal itu terjadi pada diriku? Mengapa hal buruk itu terjadi di tengah-tengah keluargaku? Dan itu cukup lama. Itu berat sekali buat dia. Sampai dia nggak berani untuk berdiri di belakang mimbar cukup lama. Oleh karena berusaha untuk mencari jawaban mengapa. Tetapi akhirnya Tuhan menolong hamba Tuhan ini. Sehingga dia menyadari stop untuk bertanya mengapa. Dan stop untuk mencari jawaban mengapa. Kalaupun kau mendapatkan jawabannya, itu pun belum tentu tepat jawabannya sampai engkau bertemu muka dengan muka di sorga dengan Yesus. Dan akhirnya Tuhan tetap berikan semangat, dan sampai detik ini beliau menjadi hamba Tuhan yang memberkati dunia, bukan hanya Amerika. Saudara, sempat dia mengalami keterpurukan. Pernahkah saudara mengalami keterpurukan? Seperti bangsa Israel, akhirnya ditaklukkan dan jadi tawanan bangsa Babel. Raja Daud sebelum dia menjadi raja, 15 tahun dia mengalami kesulitan, menjadi buronan Raja Saul. Ya kan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan warna. Mulai dari yang meringis karena kesakitan, menangis karena kesedihan, dan ada sebagian kala waktu kita tertawa riang karena kegirangan. Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Supaya kita semua sadar, dalam segala aspek situasi hidup kita masing-masing dengan penuh warna-warni, di situ adanya campur tangan Allah. Ini yang saya ingin encourage Bapak Ibu Saudara. Even di dalam keterpurukan, campur tangan Tuhan ada. Cuman biasanya kalau dalam keterpurukan ini kita dibuat buta. Kita lupa dengan perhatian Tuhan. Kita lupa dan tidak ingat kalau Tuhan adalah setia, selalu ada di samping kita. Karena dalam keterpurukan kita kebal semua, nggak punya feeling dan nggak punya perasaan. Yang ada hanyalah ketersinggungan, yang ada hanyalah cepat marah. Dalam keterpurukan, it's normal as a human being. Seperti bangsa Israel, karena kedegilan hatinya, akhirnya mereka ditawan, ditaklukkan oleh bangsa Babel. Daud pun sebelum jadi raja, saya katakan tadi, sempat mengalami keterpurukan 15 tahun lamanya. Jadi buronan. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan. Dan Tuhan tetap melindungi. Dan kembali kepada saya dan saudara, biarlah setiap situasi hidup kita yang kita alami, walaupun sempat sampai kepada keterpurukan, mari kita tetap merasakan
Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Coba saudara lihat secara singkat dalam ratapan tadi. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, 25, dan 32. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ratapan 3, tak habis-habisnya rahmatnya, ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dengar baik-baik. Dia baik kepada mereka yang mau berharap kepadanya. Dan bagi mereka yang jiwanya mencari dia. Ayat yang ke-32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kayaknya ini kata bahasa Indonesia mendatangkan kesusahan tidak bisa kita terima. Mungkin lebih pas, walaupun ia mengizinkan kesusahan itu dalam hidup kita, ia tetap menyayanginya dengan kebesaran kasih setianya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitulah Yeremia menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Dan Yeremia ingin supaya bangsa umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, bisa melihat contoh iman yang dia miliki. Imannya Yeremia adalah iman yang menguatkan. Imannya Yeremia adalah iman yang bisa memulihkan bangsa Israel dari keterpurukan. Akhirnya berharap kepada Tuhan. Saudara, kembali kepada kehidupan kita. Mungkin akhir-akhir ini seringkali kita gampang sekali memblame, karena corona, karena pandemik inilah kita seperti ini. Wah, menjadikan kambing hitam itu si corona, itu si virus itu. Tapi saudara, saya rindu sekali lagi kalau saudara nanti di rumah ada kesempatan baca dalam perikop ratapan 3 ini, the whole verses di situ. Beberapa kali Yeremia sebut kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Artinya apa? Dengan kita membaca dan diingatkan kembali tentang keset, tentang kasih setia Tuhan, itu mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Lebih-lebih ketika kita dalam keterpurukan. Apa keterpurukan kita? Mungkin kesehatan kita kritis. Mungkin usaha kita pilot. Mungkin pekerjaan kita suasananya tidak mendatangkan damai sejahtera. Hari Jumat yang lalu, tiba-tiba 2 coworker saya quit. Biasanya kan 2 weeks notice. Tapi ini tiba-tiba ada mekanik satu, ada loop tech satu. Padahal si loop tech itu peralatannya lebih daripada kayaknya mekanik, saudara. Sampai orang mekanik itu mekanik sungguhan, saudara. Itu toolboxnya hanya segini. Itu yang tugasnya hanya ganti oli, toolboxnya selebar ini, saudara. Bayangkan $600 dia beli. Tapi karena emosinya kali kemarin di hari Jumat keluar, teman-temannya nggak pada tahu, tiba-tiba ada orang yang udah beli dari OfferUp hanya $200. Masih brand new, 2 bulan baru dipakai. Wih, teman-temannya yang di Semarang, kenapa lu nggak kasih gua langsung ke bank ini gua ambil. Tapi karena emosional, saudara. Yang mekanik begitu juga. Ada teman-teman berkata, Christmas is coming soon, man. Mana ada company mau hire lu ini menjelang Christmas. Tapi kembali lagi, karena suasana dan karena emosi, ya udah quit aja. Kebetulan si manajernya lagi off, saudara. Hanya ada manajer customer service aja. Nah, keterpurukan yang sedang melanda kehidupan kita, bagaimana kita menanggapinya? Dengan stres, depresi, atau putus asa? Dan disinilah
orang yang sungguh-sungguh mengaku dirinya percaya. Yeremia mengajak untuk menanggapinya segala sesuatu dari segi iman. Iman Yeremia inilah yang perlu kita contoh. Iman Yeremia inilah yang perlu kita teladani. Iman yang menguatkan, iman yang memulihkan. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Tadi bacaan anugerah saya lihat ada dalam Mazmur 103. Saya juga catat di sini. Bicara tentang kasih setia Tuhan, Mazmur 103 ayat yang ke-10. Kita selalu mengingat, berharap bahwa Tuhan tidak selalu membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Memang kita jujur, kita seringkali jatuh dalam dosa. Dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam tutur kata, kita jujur. Nobody perfect, even me. Walaupun saya nggak mengucapkan, mungkin dalam pikiran, dalam hati sempat terlintas. Kita sudah berdosa. Tetapi kita bersyukur, Mazmur 103 ayat yang ke-10 mengatakan, Tuhan tidak selalu membalaskannya setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Wah, kalau Tuhan pikirannya kayak kita, begitu nyuri langsung dipotong jarinya, tangannya, ya. Begitu ngelirik yang nggak berkenan, ya. Apalagi sekarang internet, nggak buka pun nongol sendiri, lalu kita lihat colek matanya. Waduh, habis ini tubuh kita, anggota tubuh kita. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya tidak pernah habis-habisnya. Tidak selalu dia membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Haleluya. Kita patut dan selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya sempat lihat perkataan dan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami kesesakan. 15 tahun buronan Raja Saul. Gak enak loh, dikejar-kejar, diburu, ya. Apa yang dia katakan? Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? It's common comment, right? Kita seringkali seperti itu. Tuhan, apa salahku? Tuhan, kemana engkau? Tuhan, jangan tinggalkan aku. Daud pun berseru seperti itu. Waktu dia dalam keterpurukan, waktu dia dalam kesesakannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sebetulnya lewat penderitaan, lewat kesesakan, lewat kesusahan yang kita alami, dan khususnya yang dialami oleh Daud, Allah sedang menggembleng Daud, mempersiapkan Daud untuk menjadi satu pribadi yang kualitatif, menjadi seorang raja. Kalau enggak diizinkan sama Tuhan melewati keterpurukannya, kesesakannya 15 tahun lamanya, I don't think so dia menjadi raja yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Jadi ingat-ingat saudara, kalau akhir-akhir ini engkau sedang dalam keterpurukan, bukan Tuhan kasih. Tuhan punya maksud. Tuhan izinkan engkau alami itu semua. Saya secara pribadi dikuatkan ketika kesaksian Rick Warren. Sampai dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok harus terjadi pada anakku? Kenapa Tuhan sampai dia mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri? Aku kan hamba-Mu Tuhan. Tapi rupanya Tuhan izinkan hal itu terjadi. Sehingga beliau bisa menulis buku-buku yang bisa menguatkan setiap orang tua yang mengalami dan menghadapi hal seperti itu. Buku-buku hasil tulisannya, kesaksian pribadinya, itu bisa Tuhan pakai untuk dibaca, untuk jadi berkat buat orang-orang yang sedang menghadapi kesesakan dalam hidupnya dan hampir-hampir mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dan saya percaya hamba Tuhan ini dengan tegas dan berani, cara mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, itu sesuatu yang dibenci sama Tuhan.
itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah buat orang yang mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Saudara, terima dengan lapang dada kalau saat ini engkau sedang dalam keterpurukan. Bukan kasih setia Tuhan berhenti atas hidupmu, bukan. Tuhan sedang gembleng saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang kualitatif seperti Daud yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja yang luar biasa. Kasih setia Tuhan, adanya pengampunan terhadap orang-orang berdosa. Makanya saudara, kita buat hati kita yakin, walaupun kita telah jatuh ke dalam jurang dosa, walaupun kita merasa diasingkan dan diabaikan oleh karena akibat dari dosa kita, ingat, masih ada Tuhan yang dengan kasih setianya mengangkat saudara. Ingat, ada Tuhan yang karena kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya, Allah Bapa mengutus Yesus Kristus turun ke dalam dunia supaya semua saudara yang percaya menerima kasih setia Tuhan. Kenapa saya katakan situasi pandemik ini kayaknya makin menawan kita, tapi jangan spiritmu ditawan. Spirit kita terhadap kasih setia Tuhan menjelang Christmas yang akan datang ini, Dia hadir di dunia ini karena Dia ingin menyelamatkan kita. Kehadiran Yesus merupakan bentuk pernyataan bahwa saudara dan saya sebagai orang yang berdosa memiliki pengharapan di dalam kehidupan kekal kita. Nah, itulah kasih karunia, kepedulian Tuhan buat kita, supaya kita tidak dibelenggu lagi dengan dosa, tapi kita diselubungi dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah berkesudahan. Itulah saudara pengharapan kita untuk senantiasa mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan di dalam situasi yang semakin tidak menentu ini, benih firman Tuhan boleh ditanam di dalam hati kami yang terdalam. Kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Itulah kesetiaan Allah yang sungguh besar dalam hidup kami. Lebih-lebih Tuhan, di dalam menjelang suasana Christmas bulan depan, biarlah kami disadarkan bentuk pernyataan kepedulian Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami umat Allah, umat manusia yang berdosa ini. Dilepaskan dari belenggu dosa. Engkau menyatakan kasih setiamu yang besar, mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Dan kehadiran Yesus itulah yang membuktikan bahwa engkau peduli kepada kami. Engkau tidak ingin satu manusia pun terbelenggu terus dengan dosanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang sudah keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu ini, sungguh Tuhan ubah jadi berkat, kekuatan. Kalau kami menyadari keterpurukan yang sedang kami alami dalam hidup ini, baik kesehatan, baik income, pekerjaan, even pelayanan, Tuhan, kami dikuatkan dengan meneladani iman Yeremia bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah itu terngiang-ngiang dalam benak batin kami Tuhan, bahwa sungguh Tuhan Allah yang peduli, Allah yang selalu mengasihi kami. Walaupun kami dalam keterpurukan, tapi kami punya pengharapan yang pasti
bahwa Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan memulihkan kami. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Biarlah firman Tuhan ini Engkau akan jadikan berkat buat kami semua yang menerimanya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin.